belum gondrong lah. 2016 kilometernya ada di 121. Berarti udah 10 tahun kilometernya di 121 ya. Berarti rata-rata per tahunnya udah kayak ngongseng daging ya. Nah ini sebenarnya ya guys, tahu gue tuh kalau Mobilio tuh yang gue terima tuh rata-rata ya di atas 200.000 lah ya, baru LCVT-nya rontok. Cuma kalau kali ini LCVT-nya rontok di kilometer yang cukup rendah ya, kita mau ngomong apa? Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Nama gue Arya. Di video kali ini seperti biasa, gue ingin mengulas satu mobil yang populasinya paling banyak di Indonesia. Nah, paling banyak sih maksudnya, cukup banyak di Indonesia lah populasinya. Dan masalah metiknya tuh sudah sangat biasa banget jadi. Itu apa kalau bukan mobil Honda Mobilio. Mobil Honda Mobilio di belakang gue ini adalah mobil Honda tahun 2016. Kilometer mobilnya belum gondrong lah. 2016 kilometernya ada di 121. Berarti udah 10 tahun kilometernya di 121 ya. Berarti rata-rata per tahunnya kurang lebih 10.000 lebih dikit lah ya. Nah berarti penggunaannya hitungannya tergolong penggunaan wajar lah. Mobil ini ada keluhan di bagian bel sirkuitnya putus. Nah kemarin dia datang ke sini dengan kondisi di towing. Nah ini gak lama lah ya. Ini kan kemarin bengkel buka tanggal 5 ya. Tanggal 25. Ini tanggal 25 atau 26 gitu. Mobilnya di towing itu udah transmisi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau servis mobil Domo Transmisi, kita udah buka nih setelah lebaran. Nah, buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, kita lagi ada promo overhaul itu udah gratis biaya towing. Nah, jadi buat teman-teman yang tiba-tiba mobilnya ada trouble di jalan atau tiba-tiba mau lihat trouble di rumah, nah itu yang mau overhaul Domo Transmisi udah masuk takut karena biaya di kita itu udah termasuk harga towing. Nah, itu salah satu keuntungan lah ya kalau mau overhaul Domo Transmisi udah dapat gratis towingnya, jadi udah nggak usah pusing nyari towing yang terpercaya mana lagi. Selain aja keseluruhan ke Domo Transmisi. Tanpa berlama-lama lagi, gue pengen masuk ke pekerjaan mobil ini, tapi gue pengen review dikit mobil apa aja yang lagi servis di Domo Transmisi. Ini kayak ada mobil All New Rush, ini yang baru, dia sama nggak bisa jalan, jadi dia harus didorong, mobilnya juga di towing. Terus ada mobil Henry yang lagi overhaul mesin, terus ada mobil Mobilio perawatan, ada Vario yang lagi servis alternator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat pekerjaan mobilnya seperti apa. Let's go. Oke guys, nah ini gue lagi di pengerjaan gearboxnya. Nah ini nih, belt socket. Wah, mantap ya kan. Ini kondisi kemarin datang ke towing. Buat teman-teman nih yang mungkin daerah sekitar Jabodetabek, towing dari Domo Transmisi itu gratis ya. Udah termasuk sama harga overhaul. Nah jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, terus tiba-tiba lagi jalan di tol, mobilnya trouble, udah langsung hubungin Domo Transmisi aja, mobilnya di towing di sini. Biaya perbaikan metiknya itu udah termasuk sama biaya towing. Nah jadi teman-teman udah nggak usah khawatir. Nah ini udah kayak ngongseng daging ya. Nah ini sebenarnya ya guys, belt CVT ini nggak bakal putus seperti ini guys. Kalau misalkan teman-teman udah tahu ada gejala-gejalanya. Nah biasanya kalau misalkan teman-teman belt CVT teman-teman itu udah mulai rontok atau belum, teman-teman bisa ganti oli matic. Nah pas ganti oli matic kan ngetap baut oli itu. Nah nanti bakal ada serpihan-serpihan kecil kayak gini. Nah kalau ada serpihan-serpihan kecil kayak gini udah fix, berarti belt CVT-nya udah perlu diganti. Nah biar terhindar dari belt CVT yang putus, biasanya digantinya setiap 20.000. Nah jadi belt CVT ini kan banyak nih, banyak lapis. Nah dia biasa bakal rotoknya satu lapis dulu, 2 lapis, 3 lapis sampai benar-benar nanti putus. Nah kalau misalkan teman-teman ganti oli maticnya setiap 40.000, itu ada kemungkinan teman-teman akan mengalami kejadian seperti ini. Nah agar terhindar dari seperti ini, gantinya setiap 20.000. Ini belt barunya udah dipasang ya. Oke, kita langsung lanjut lagi pekerjaannya seperti apa. Let's get.
Oke guys, gue udah di unit mobil Honda Mobilio yang kemarin kita kontenin ya. Ini kilometer mobilnya baru di 121.000. Wah gila. Bingung mau ngomong apa, karena tau gue tuh kalau Mobilio tuh yang gue terima tuh rata-rata ya di atas 200.000 lah ya, baru LCVT-nya rontok. Cuma kalau kali ini LCVT-nya rontok di kilometer yang cukup rendah ya, kita mau ngomong apa. Mobil ini sebenarnya cukup menarik ya guys. Jadi menurut gue tuh Mobilio tuh sekarang harganya udah cukup, gue nggak bisa bilang murah lah ya, cuma di antara mobil second yang lainnya mungkin harga 100 jutaan, mungkin 110 gitu ya. Bahkan yang manual bisa di bawah 100, mungkin di 90 udah ada yang jual. Ini mobil sebenarnya udah cukup worth it kalau buat dibeli. Tinggal ditambahin lagi biaya berapa gitu kan buat di bagian metiknya kalau teman-teman mau beli. Sebenarnya mobil ini udah cukup worth it karena mobil Honda tuh menurut gua tuh mesinnya enak, terus kalau buat transmisi CVT-nya juga tergolong enak, cuma nggak enak di kakinya aja. Kalau CVT ya umurnya doang yang pendek. Oke, ini kita langsung mau test drive ya. Posisi di P, soalnya kita coba maju mundur. R, oke, mundur bagus. D juga bagus. Sekali lagi. Nah, ini kemarin mobil kan datang di towing ya, CVT-nya udah rontok total. PRND-nya bagus, berarti kita tinggal test drive aja. Oke, let's go. Oke, langsung ya guys, kita cek akselerasi mobil ini seperti apa. Wih, jalanan kosong pol. Wih, kenceng coy. Sip, cukup lah ya, soalnya udah ada motor lagi. Oke, akselerasi nggak ada masalah. Kita langsung tes aja ke tanjakan gimana. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita tinggal tes aja di tanjakan seperti apa mobil ini. Gue paling suka kalau ngetes Mobilio. Wih, kuat siapa bos? Sekali lagi ya. Oke, mantap. Ini tanjakan nggak ada masalah. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman ini ya, perhatikan ya. Kalau gue bilang sebenarnya mobil ini tuh belt CVT-nya tuh menurut gue cukup oke kualitasnya. Cuma memang kadang balik lagi kalau mobil-mobil Honda itu selain perawatan ya, sebenarnya lebih penting cara kita mengemudi mobilnya sih. Kalau misalkan mengemudinya dengan cara yang benar gitu ya, kita menginjak gasnya nggak banyak injakan-injakan spontan, sebenarnya ya insya Allah lah belt CVT-nya nggak bakal cepet putus. Cuma kalau misalkan cara bawanya banyak gas-gas spontan, terutama waktu awal-awal jalan gitu ya, banyak dibejek ya, susah lah untuk belt CVT-nya ini untuk awet. Tapi overall kalau misalkan gue perhatiin dari orang-orang yang udah sering servis di bengkel kita, kalau perawatannya bagus, cara bawanya bagus, biasa ya umur belt CVT-nya juga bagus lah, bisa panjang. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Nah, ini juga mobil kemarin di towing ya, jadi ingat teman-teman yang kita domo transmisi lagi ada promo ya buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek. Biaya overhaulnya itu biasa kita udah termasuk dengan biaya towing. Teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar cabang domo transmisi itu juga sama, biaya towing udah bisa termasuk dengan biaya overhaul. Nah, terus di bulan ini kita lagi ada promo ya, itu gratis 1 botol anti jeduk setiap ganti oli dan ganti filter. Botol anti jeduknya itu biasa kita jual di 185, sekarang kita kasih secara cuma-cuma. Syaratnya cuma satu, yaitu reservasi, karena perharinya kita batasin hanya 5 orang tercepat. Oke, itu di semua cabang domo transmisi ya. Paling gitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya ya guys. Domo transmisi Dr. Matic. Thank you. Domo Transmisi, dokternya Matic.